Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti dari kelas 12 IPS 5 SMA Negeri 3 Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi ASEAN untuk memenuhi tugas sejarah. Yuk kita belajar bareng-bareng. Latar belakang ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Adanya keinginan kuat daripada pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggal menjadi anggotanya. Pada tanggal 8 Agustus 1967 yaitu ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, dan ada Filipina. Pada tanggal 8 Januari 1984 ada Brunei Darussalam, tanggal 28 Juli 1995 ada Vietnam, dan pada tanggal 23 Juli ada Laos dan Myanmar. 30 April 1999 ada Kamboja. Prinsip ASEAN. Ada beberapa prinsip yang dipegang teguh oleh ASEAN, yaitu yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh anggota negara ASEAN. Yang kedua, yaitu komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Yang ketiga, yaitu menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Terakhir, yaitu mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar dan pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia serta pemajuan keadilan sosial. Semboyan ASEAN. Semboyan ASEAN yaitu satu visi, satu identitas, dan satu masyarakat. Struktur organisasi ASEAN. Nah, seperti kalian lihat pada gambar, di situ terdapat struktur organisasi ASEAN. Berikut penjelasannya. Pada bagian pertama, yaitu ada konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN adalah pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau pemerintahan negara anggota. Di bawah KTT ASEAN yaitu ada Dewan Koordinasi ASEAN atau ASEAN Coordinating Council, yaitu pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN sebagai koordinator Dewan Masyarakat ASEAN. Selanjutnya di bagian bawah Dewan Koordinasi ada Dewan Masyarakat ASEAN atau ASEAN Community Council, yaitu pertemuan para menteri yang membidangi 3 pilar masyarakat ASEAN, yaitu pilar politik, keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Selanjutnya ada pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri atau ASEAN Sectoral Ministerial Board. Di bawah pertemuan badan-badan sektoral tinggi menteri yaitu ada pertemuan tingkat pejabat tinggi atau ASEAN Senior Official Meeting. Lalu ada Sekretariat ASEAN yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Lalu ada Wakil Tetap ASEAN, Sekretariat Nasional, dan yang terakhir yaitu Komisi Antar Pemerintah untuk HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights atau AACHR. Sekretaris Jenderal ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN adalah sekretariat ASEAN yang diangkat oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk periode 5 tahun dan dipilih dari warga negara anggota ASEAN berdasarkan rotasi menurut urutan abjad nama negara dalam bahasa Inggris. Sekretaris Jenderal ASEAN bertugas membantu pelaksanaan berbagai kesepakatan atau keputusan ASEAN, serta memantau dan melaporkan perkembangan pencapaian ASEAN pada KTT ASEAN.
Sekretaris Jenderal ASEAN periode Januari 2018 sampai Desember 2022 adalah Lim Jok Hoi dari Brunei Darussalam. Sekretariat ASEAN. Sekretariat ASEAN berada di Jalan Sisingamangaraja. Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai yang pertama yaitu penghubung antar badan dan komite di ASEAN. Yang kedua yaitu penghubung ASEAN dengan pihak eksternal termasuk organisasi internasional. Yang ketiga yaitu pendukung pelaksanaan seluruh proyek dan kegiatan ASEAN secara lebih efektif. Ketua ASEAN. Berdasarkan piagam ASEAN, Ketua ASEAN digilir setiap tahun berdasarkan urutan abjad nama negara anggota ASEAN dalam bahasa Inggris. Ketua ASEAN berperan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pertemuan antara lain KTT ASEAN, Dewan Koordinasi ASEAN, Dewan Masyarakat ASEAN, dan Badan Sektoral ASEAN. Piagam ASEAN. Piagam ASEAN ditandatangani pada KTT ke-13 ASEAN pada tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh 10 kepala negara atau pemerintahan negara anggota ASEAN. Piagam ASEAN adalah kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang mengikat seluruh anggota ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki status hukum atau legal personality. Masyarakat ASEAN. Pembentukan masyarakat ASEAN dilatar belakangi antara lain adanya pengaruh negatif krisis ekonomi yang menimpa negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1997. Hal itu mendorong ASEAN berinisiatif untuk menciptakan kawasan yang memiliki daya tahan ekonomi. Bendera ASEAN dan maknanya. Ikatan Rumpun Padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Warna putih melambangkan kesucian. Akhir yaitu kuning. Kuning melambangkan kemakmuran. Nah, sekarang kita sudah sama-sama mengetahui kan tentang informasi organisasi ASEAN. Nah, itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ada informasi yang kurang, mohon dimaafkan. Saya Indah Febrianti dari kelas 12 IPS 5 SMA Negeri 3 Balikpapan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.